Selamat datang kembali di sini. Hari ini kita bakal ngobrolin lebih dalam soal kutipan-kutipan dari buku The 50th Law. Fokus kita kali ini bab 1, lihat segalanya apa adanya. Realisme intens, gitu ya. Betul. Misi kita, ya coba bedah gimana sih ketakutan itu sering bikin pandangan kita jadi kabur, dan gimana realisme yang tajam gitu malah bisa jadi sumber kekuatan. Oke, kita mulai aja ya. Siap. Nah, kita lihat contoh nih. Ada Napoleon yang katanya bisa nyerap detail luar biasa banyak. Terus ada 50 Cent yang kesannya, wah berani banget gitu. Iya, dua-duanya sukses besar kan? Betul. Nah, ini jadi mikir, gimana ya ketakutan yang harusnya kan cuma respons sesaat gitu, malah jadi kayak sikap permanen. Jadi bawaannya curiga terus, lihat resiko di mana-mana. Itu poin yang menarik. Dan kalau kita lihat, ketakutan itu sendiri kan berevolusi ya. Sumber ini bilang dari takut sama alam liar zaman dulu, jadi cemas soal masa depan, sekarang malah banyak jadi takut sosial. Takut sosial gimana tuh maksudnya? Ya, takut nyinggung orang, takut konflik, takut kelihatan beda, takut ngambil risiko gitu. Anehnya justru di zaman yang katanya nyaman ini, kita malah gampang banget gede-gedein bahaya. Merasa rapuh banget. Bener juga ya. Ini ada kutipan 50 Cent soal pengalaman masa kecilnya sama api kompor gas. Rasa takutnya ada, tapi ada sensasi anehnya juga, kayak petualangan gitu. Nah, itu dia. Buat dia, itu kayak jadi semacam titik awal filosofi hidupnya buat, ya maju terus, hadapi yang nggak diketahui. Ini kan kontras banget ya sama kita yang seringnya kalau udah nyaman, malah jadi pasif. Jadi takut sama hal-hal kecil. Ironis nggak sih? Banget, ironis banget. Dan kalau kita lihat sejarah ya, sumber ini juga nyorot soal itu, banyak tokoh justru lahir dari kesulitan yang, ekstrim banget. Kemiskinan, perang gitu ya? Ya, kemiskinan, perang, kehilangan. Mereka tuh kayak dipaksa gitu berulang kali buat hadapin ketakutan secara langsung. Dan itu yang bikin mereka jadi kuat banget. Ada kutipan James Baldwin di sini. Oh ya, gimana bunyinya? Dia bilang, orang yang nggak bisa menderita itu nggak bakal pernah dewasa atau nemuin dirinya sendiri. Ada semacam, keindahan pahit lah dalam perjuangan itu. Wah, dalam juga ya. Dan pelajaran dari kesulitan ini nggak cuma pas lagi susah aja kan berarti. Justru pas lagi enak-enaknya nih, bahayanya mungkin beda. Beda bentuknya ya. Iya, pikiran jadi lembek, mata jadi kurang awas. Sumber ini ngingetin kita cenderung lari ke fantasi atau keenakan sama nyaman, terus lupa memperhatiin apa yang sebenarnya terjadi di sekitar kita. Tahu-tahu udah ketinggalan aja. Nah, disinilah konsep realisme intens itu penting banget. Ini intinya soal kemampuan buat lihat dan terima dunia, termasuk orang-orang di dalamnya ya, apa adanya. Nggak pakai filter harapan atau ketakutan yang berlebihan. Kayak kata 50 Cent tadi ya, realitas adalah obatku. Persis, ini bukan berarti jadi sinis ya, tapi lebih ke mengakui aja kalau dunia ini, ya termasuk dunia modern kita sekarang, itu dasarnya kompetitif. Sumber ini bahkan bilang sama kerasnya kayak jalanan Southside Queens. Wah, serius? Iya, di mana setiap orang itu pada dasarnya hustler. Maksudnya orang yang aktif, kadang oportunis juga, ngejar kepentingannya sendiri. Ini kenyataan yang sering kita pilih buat nggak dilihat aja gitu. Kedengerannya agak keras ya. Terus gimana dong caranya biar kita bisa lebih realistis? Biar mata kita nggak tumpul kayak tadi? Kuncinya ya balik lagi ke prinsip klasik kayak kata Sun Tzu. Kenali musuhmu, kenali dirimu. Tapi ini juga berarti kita perlu ngidupin lagi rasa penasaran kayak anak kecil. Atau kayak Socrates gitu. Socrates yang bilang dia bijak karena tahu kalau dia nggak tahu apa-apa itu ya? Betul. Justru karena dia sadar banyak yang nggak dia tahu, dia jadi terbuka terus buat belajar dari pengalaman. Nah, kita kan seringnya malah nutup pikiran ya. Takut kalau asumsi kita salah atau ditantang orang lain. Dan ketakutan buat mandiri ini kerasa banget nggak sih di dunia kerja? Seringnya kita lebih enak nyender ke orang lain. Bos, sistem, tim. Betul, karena ngeri ya bayangin harus tanggung jawab penuh sama nasib sendiri. Ya, padahal sumber ini ngingetin lagi nih, ya pada dasarnya semua orang itu ya didorong sama kepentingan pribadinya masing-masing, termasuk bos atau rekan kerja kita. Mau nggak mau begitu. Jadi kita perlu kayak, rebut kembali gitu ya, otonomi kita. Berhenti nyari aman dari validasi orang lain terus. Tepat sekali.
Kita terlalu sering nyari selamat dari luar, padahal kekuatan sejati itu datangnya dari pemahaman yang realistis soal diri sendiri dan lingkungan kita. Oke, jadi kalau dirangkum nih, apa ya intinya buat Anda semua yang lagi dengerin? Kayaknya poin utamanya tuh soal ngenalin gimana berbagai lapisan takut-takut gagal, takut diomongin orang, takut nggak nyaman, itu mungkin tanpa sadar bikin Anda susah lihat situasi apa adanya. Dan akhirnya jadi susah bertindak berani dan efektif ya. Iya. Sikap hustler yang realistis tadi, yang lihat tantangan itu biasa aja. Bagian dari hidup, terus berani jalan tanpa nunggu semua sempurna, itu kayaknya malah lebih berdaya ya di dunia yang kompetitif ini. Nah, ini jadi muncul pertanyaan penting buat refleksi kita semua nih. Seberapa sering sih Anda biarin rasa takut itu ngatur cara Anda melihat suatu situasi? Atau bahkan ngatur cara Anda melihat potensi diri Anda sendiri? Pertanyaan bagus. Sumber ini kayak nantang kita buat mulai lihat keunikan diri kita, campuran sifat, ide, cara kerja kita yang khas itu sebagai kekuatan. Bukan sesuatu yang harus disama-samain sama orang lain atau disembunyiin. Ya intinya kuranginlah ketergantungan sama persetujuan dari luar. Oke. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan. Gagasan ini, kalau realitas itu kayak kata 50 Cent, adalah obat yang ngasih kekuatan, kira-kira bagian mana ya dari realitas Anda sekarang, mungkin di kerjaan, hubungan, atau cita-cita Anda, yang lagi Anda hindari, mungkin karena rasanya nggak enak atau nakutin. Dan yang lebih penting lagi, Apa tuh? apa satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil hari ini buat mulai hadapin itu dengan kacamata yang lebih jernih dan realistis. Mulai dari yang kecil aja dulu.